kita masih lanjut belajar Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan perintah what if analysis. Perintah what if analysis ini kita bisa temui pada tab atau menu data. Kemudian di group forecast, di sini ada what if analysis. What if analysis ini fungsinya untuk apa? Secara umum berfungsi untuk melakukan analisis skenario dengan cara mencoba berbagai kemungkinan nilai input, kemudian kita melihat dampaknya pada hasil perhitungan. Misalkan kita rubah nih nilai yang satu ini. Nah, dia akan berubah kepada dampak yang lainnya itu apa? Pada what if analysis, kita klik di sini. Di sini ada 3 tools. Skenario manager, goal sheet, dan data tabel. Ini kita pakai satu-satu saja, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita akan bahas satu persatu. Misalkan dalam contoh ini, di sini ada harga per unit, misalkan 10.000. Kemudian jumlah unitnya 200. Untuk memproduksi 200 ini, biaya tetapnya 500.000. Kemudian biaya variabel per unitnya 4.000. Berarti total biaya untuk memproduksi 200 unit atau 200 produk ini itu adalah 1.300.000. Kemudian dengan harga 10.000, kalau 200 unit itu terjual, maka laba yang akan diperoleh itu 700.000. Nah, sekarang kita mau menggunakan what if analysis untuk menganalisa. Kalau misalkan kita input nilai nih, harganya itu misalnya kita variasikan. Misalnya kalau kita harganya ada yang 8.000, nanti berapa labanya per 200 unit. Kemudian kita coba skenario yang lain, misalkan kalau misalnya harganya jadi 12.000 atau 15.000, berapa labanya? Nah, kalau misalnya untuk mengetahui seperti itu, kita bisa menggunakan what if analysis ini dengan memakai skenario manager. Kita add ini skenario name-nya, misalkan skenario 1. Changing cell-nya itu di mana? Maksudnya sel yang akan diubah nilainya yaitu di harga unit. Berarti kita klik yang ini. Kemudian oke. Enter value for each of changing cell. Berarti value atau nilai untuk di sel yang tadi ingin kita ubah itu berapa? Misalkan di harga 8.000. Kemudian oke. Skenario pertama. Kemudian kita tambahkan lagi skenario kedua. Changing cell-nya tetap yang ini ya, harga per unit. Kemudian oke. Misalkan kalau di harga 12.000, maka labanya nanti akan berapa? Oke. Kemudian kita add yang skenario ketiga. Ini tetap ya, yang ini. Oke. Misalkan di harga 15.000. Oke. Di sini kita mau menampilkan hasilnya, kita klik summary. Kemudian kita pilih reportnya itu berupa skenario summary atau berupa skenario pivot tabel. Kita akan coba dua-duanya. Ini yang skenario summary terlebih dahulu. Oke. Maka di sini akan ditampilkan di sheet yang khusus, yaitu skenario summary, yang berbeda dengan sheet yang tadi. Di sini kita bisa lihat, ini kan awalnya yang kalau di harga 10.000, maka labanya ada 700.000 per 200 unit. Kalau 8.000, labanya sekian. Kalau 12.000 sekian, 15.000, labanya 1.700.000. Ini semuanya per 200 unit. Kemudian sheet 1 kita coba tampilkan reportnya yang pakai pivot tabel. Kita klik oke. Kemudian di sini dalam bentuk pivot tabel, langsung di sini skenario 1 ini laba-laba yang akan diperoleh. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang kedua,
Contoh yang kedua, di sini kita menggunakan goal sheet. Misalkan kita ingin target sekian nih, labanya kita ingin memperoleh laba sekian, maka berapa unit yang harus diproduksi? Kalau misalnya labanya ingin berapa, misalkan kita ingin labanya 1 juta misalnya, ini dikembalikan ya, tadi di awal 10.000. Nah, misalkan kita ingin targetnya labanya 1 juta, maka berapa yang harus diproduksi untuk mendapatkan laba 1 juta? Kita bisa menggunakan what if analysis yang tools goal sheet. Di sini set sell, yaitu sell tujuan, yaitu laba, berarti kita klik di laba, kemudian klik di to value, maksudnya targetnya berapa, yaitu 1 juta misalkan ya. Kemudian di sini by changing cell, yaitu sel yang berubah, maksudnya ini nanti berapa unit yang harus diproduksi, berarti di sini kita klik, kemudian oke, maka ditampilkan jumlah unitnya harusnya 250 unit kalau ingin mendapatkan laba 1 juta dengan biaya tetap 500.000, kemudian biaya variabel juga tetap, dan harga penjualannya tetap. Seperti ini. Untuk what if analysis dengan menggunakan data tabel, saya pisahkan ke video berikutnya saja ya, biar ini videonya tidak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.